yang hari ini ada konferensi tentang bimbingan syariah untuk mendukung transisi energi ke arah energi baru terbarukan. Saya kira program proses transisi ini menjadi komitmen pemerintah dan ada tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan untuk menuju energi baru dan terbarukan. Untuk itu memang memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, salah satu yang tentu menjadi alternatif itu pembiayaan melalui pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah bisa dilakukan melalui wakaf, karena potensi wakaf itu juga cukup besar. Begitu juga kita ingin melalui sukuk untuk yaitu green wakaf, yaitu untuk membiayai juga proses dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian kita ingin mencari juga sumber-sumber daripada syariah yang bisa dijadikan penopang dalam rangka mempercepat proses transisi energi. Saya kira ini, nah selanjutnya secara lebih jelas mungkin Pak Menteri Energi dan juga Menteri Keuangan yang sudah juga menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presidensi G20 ini, Indonesia telah menetapkan 3 isu yang akan diusung. Salah satunya adalah energi transisi. Dan dalam kegiatan energi transisi ini, grup energi transisi melakukan persiapan melalui 3 fase kegiatan working group. Kita sudah melewati yang 2, kemudian sekarang akan menuju yang ketiga sebelum ke ministerial meeting. Nah, dalam energi transisi ini ada 3 isu juga yang kita usung: affordability, teknologi, dan financing. 3 unsur ini sangat penting untuk menjadi kesepakatan semua bagaimana kita bersama-sama bisa mendukung program ini ya untuk bisa melaksanakan transisi energi ya untuk seluruh negara-negara. Nah, beruntungnya di presidensi Indonesia kali ini ke-20 negara telah menetapkan program target capaian net zero emission. Nah, ini akan memudahkan untuk menyiapkan program-program sebagai landasan untuk pelaksanaan. Nah, salah satu isu yang penting lagi adalah mengenai masalah pendanaan. Nah, tanpa dana ini mustahil kita bisa melaksanakan. Banyak tawaran-tawaran pendanaan dan banyak alternatif-alternatif, dan salah satunya hari yang diperkenalkan oleh Bapak Wakil Presiden adalah pendanaan skema syariah yang berasal dari wakaf, yang Indonesia juga mempunyai potensi yang besar, dan juga negara-negara Islam lainnya pasti juga memiliki sumber yang besar bagaimana ini bisa diintegrasikan, ya bisa dimanfaatkan bersama. Nah, jadi dengan keberadaan teknologi dan terutama keberadaan sumber-sumber pendanaan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program transisi energi ini sesuai dengan target waktunya. Assalamualaikum Pak, saya Fauzia dari Musri. Terima kasih Pak Wapres. Hari ini seperti tadi dilihat adalah Bapak Wakil Presiden menyampaikan sambutan awal mengenai pentingnya komitmen climate change, dan di dalam forum G20 baik Menteri Energi, Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan memiliki agenda yang sebetulnya itu convergence, yaitu mengenai climate change. Tadi telah disampaikan bahwa Indonesia oleh Bapak Wapres memiliki komitmen untuk menurunkan emisi CO2, dan itu adalah suatu komitmen yang penting buat dunia maupun terutama juga buat Indonesia.
pembiayaan atau pendanaannya dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Di dalam sambutan Pak Wapres disebutkan bahwa kalau kita akan membuat transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, berarti green energy, ini kita perlu mendesain transition program yang tadi harus memperhatikan dampak sosial ekonominya. Terutama kalau di dalam National Determined Contribution kita yang menurunkan 29% CO2 untuk upaya sendiri dan 41% dengan support dunia, maka peranan energi itu adalah yang paling besar kontribusinya untuk menurunkan CO2. Namun biayanya juga paling besar. Dan oleh karena itu tadi aspek untuk mendesain transisi energi yang affordable seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri SDM dan Bapak Wapres juga menyampaikan perlunya memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Nah, ini merupakan salah satu PR yang terus-menerus kita desain dari sisi pembiayaannya. Dari sisi pembiayaan, instrumen sukuk yang green itu sudah kita introduce sejak tahun 2018. Kita bahkan sudah mengisu lebih dari 3,5 billion US dollar atau miliar US dollar menggunakan instrumen green sukuk secara global dan bahkan juga sudah kita introduce di tingkat lokal dan retail. Tadi yang Bapak Wapres sampaikan baru adalah wakaf. Jadi kalau kita menggunakan wakaf, mungkin nanti kita akan terus pikirkan karena wakaf link sukuk itu juga bisa kita lakukan. Jadi adalah desain pembiayaan yang di satu sisi terus menyelesaikan masalah dunia, yaitu masalah climate change tantangannya, tapi dengan instrumen pembiayaan yang basisnya syariah, comply terhadap nilai-nilai syariah, dan memiliki market yang cukup jelas. Dalam hal ini seperti green sukuk ini, kita selalu mengisu di pasar Middle East maupun di domestik kita sendiri. Dan itu cukup solid dari sisi segmen marketnya. Nah, kalau wakaf ini nanti perlu untuk kita terus kembangkan karena Bapak Wapres termasuk yang terus-menerus mendorong kita untuk mengembangkan pembiayaan yang menggunakan basis wakaf itu. Social financing tapi sebetulnya bisa dipakai untuk tujuan-tujuan yang lain. Mungkin ini nanti yang akan menjadi salah satu PR yang akan kita lihat baik di dalam forum G20 karena climate change commitment tidak mungkin dideliver atau tidak mungkin dilaksanakan komitmen untuk menangani perubahan iklim itu tanpa dua hal, financing dan teknologi. Jadi inilah yang mungkin menjadi salah satu yang harus kita ikut jawab. Nanti kami di dalam forum seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam juga saya minta untuk terus mengeksplor berbagai kemungkinan financing yang sifatnya syariah tersebut. Demikian Bapak Wapres. Ya. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika Pak. Pak, terkait potensi dana sosial Islam ini terutama wakaf Pak untuk pembiayaan transisi energi. Sejauh ini bisa dikembangkan seperti apa Pak? Mengingatkan potensinya juga sampai 180 triliun begitu Pak. Kemudian Pak, ini terkait kasus penggelapan ACT beberapa waktu lalu kan ini juga membuat publik mulai menurun kepercayaan terhadap pengumpulan dana sosial Pak. Bagaimana Pak imbauan pemerintah terhadap kasus ini dan kemudian juga untuk membangun kepercayaan terhadap pengumpulan dana sosial? Terima kasih. Saya kira lembaga sosial Islam yang terpercaya justru banyak. Ini ACT itu kan salah satu saja. Ini tidak boleh kemudian menghilangkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu kita menginginkan lembaga-lembaga seperti ACT ini harus lebih transparan. Ya, dengan transparansi itu orang akan bisa percaya. Jadi nanti laporan-laporan keuangannya supaya lebih terbuka lah, sehingga tidak ada lagi dugaan-dugaan. Dan ini kita memang sudah berusaha untuk membangun semacam wakaf itu, nazir-nazir wakaf yang mengelola wakaf itu juga dilakukan pelatihan-pelatihan, sertifikasi, kemampuan mengelola, kemudian juga
salurannya melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, melalui perbankan, sehingga semuanya terus terbuka. Jadi saya pikir kepercayaan masyarakat, apalagi ini dikelola oleh pemerintah, lalu wakaf suku, wakaf untuk kemudian juga perbaikan iklim, energi terbarukan, itu semua akan lebih transparan, lebih terbuka karena dikelola oleh pemerintah. Dan wakaf ini besar di negara-negara seperti Kuwait, di Emirat, di Saudi Arabia, di Mesir. Ini lembaga wakaf ini banyak sekali, punya properti, punya berbagai. Nah ini yang kita ingin kembangkan di Indonesia, yang potensinya sebenarnya besar, cuman belum terorganisir dengan baik. Karena itu kita ke depan ini membenahi organisasi untuk selain efektif dalam pengumpulan maupun penggunaan, tapi juga bisa terkontrol dengan baik. Itu barangkali. Izin Pak dari Koran Kompas Pak, semalam ketika di Milad MUI Pak, selain berbicara terkait krisis energi, Pak Wapres sempat meminta MUI untuk tidak terlibat keributan pencapresan ya Pak ya. Nah mungkin ingin minta Pak kalau terkait masyarakat dan pejabat pemerintahan, apakah Pak Wapres juga punya imbauan khusus gitu Pak terkait krisis energi maupun pencapresan ini Pak. Kemudian yang kedua, kemarin Pak Wapres juga sempat bertemu dengan Pak Anies Baswedan ya Pak ya di Istana Wapres. Nah mungkin apakah sudah mulai ada perbincangan Pak terkait politik? Terima kasih Pak. Iya, kalau tadi malam itu kan saya bilang bahwa MUI itu kan tidak mencalonkan, Ormas tidak mencalonkan. Yang mencalonkan itu kan partai politik, bukan. Oleh karena itu jangan sampai ikut terlibat dalam soal pencapresan. Kalaupun nanti itu sudah ada capres cawapres, MUI itu hanya memberikan pedoman pada umat untuk memilih yang terbaik. Kalau bahasa agamanya itu yang paling afdol. Kalau tidak, itu berarti dia mengkhianati Allah, Rasul dan orang Islam. Karena itu harus memilih yang terbaik itu. Yang apa ya? Memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, akhlak mulia. Nah itu supaya nanti mengarahkan pemilih. Jadi tidak. Kalau kemarin Pak Anies itu kan ngundang saya, dia mantu. Nah karena mantu ya sudah, namanya kalau undangan kan kita kalau ada waktu ya kita harus, kemarin juga Bu Sri undang saya untuk jadi saksi, saya hadir. Mungkin besok ini. Dan datang mengirimkan undangan juga Pak ya? Iya, datang juga. Pak Gubernur BI juga ngundang saya untuk menjadi merestui. Ya, Pak Anies sebagai Gubernur DKI ngundang saya. Nah, itu undangan biasa, nggak ada urusan-urusan politik, nggak ada. Wapres apalagi netral saja. Kira-kira. Pak, terakhir Pak, Pak WHO sudah menetapkan status darurat cacar monyet ya Pak. Cacar monyet Pak. Iya. Cacar monyet Pak. Monkeypox. Oh iya, iya. Saya kira menurut laporan Kementerian Kesehatan belum terbukti ada di Indonesia. Tapi pemerintah melakukan antisipasi sebab ini sudah dinyatakan sebagai oleh WHO ya, sudah bahaya global. Karena itu Indonesia melakukan antisipasi, tapi belum ada. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.